Rahayu Pak D. Bagaimana kabar? Baik, kita balik lagi ke sini. Iya, masih dalam suasana yang syahdu. Iya, di situs Iya. Urang Agung, Mbak ya. Iya, Sendang Agung atau Sendang Urang Agung Urang Agung. Sidoarjo. Ya. Merupakan sebuah situs purbakala yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ya, kebetulan lokasinya ada di tengah sawah. Ini. Tengah sawah ini. Mungkin jenengan yang merasa orang Sidoarjo, jenengan bisa main-main ke sini. Iya. Kadang-kala ada yang lucu, Mbak. Saya itu yang orang Sidoarjo Pak Dagus, tapi nggak pernah tahu yang namanya situs Sendang Urang lah ini loh. Yang saya orang Surabaya aja tahu kok. Gimana? Ini Pak D, saya omong-omong ini pernah sering saya dengar kata-kata keramat. Iya, keramat Mbak ya. Iya. Itu orang Jawa ya Mbak. Iya, orang Jawa itu keramat. Arab karoma ya. Kalau Arabnya itu karoma itu saya sudah sering dengar. Keramat sama karoma Mbak. Iya. Nah, ini ada lagi kemarin waktu nongkrong dengan Putra Waya Putra Romo itu ada yang nyeletuk sepertinya itu loh kuasaning urip. Wah, saya juga bingung kuasaning urip. Iya. Maksudnya itu yang memberi hidup, yang memberi kekuasaan atau bagaimana ini kan saya nggak paham Mbak D. Paham ya Mbak ya. Ya Pak D kan orang Putra Romo. Iya, lebih paham dalam hal itu. Iya, rayu Ibu. Ya benar Mbak. Iya. Tolong penjabarannya Pak D ya. Iya. Iya. Itu ada di bacaan Kuncini Urip Mbak ya. Iya. Ada di bacaan Kuncini Urip. Iya. Tentang ini tadi Mbak ya. Apa itu? Tentang kuasane urip. Iya. Oke, itu ya Mbak ya. Iya. Yang jadi polemiknya Mbak Ageng sendiri. Iya. Iya, oke. Buka ya Mbak itu ya Mbak ya. Iya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam Rahayu. persaudaraan bagi semua kadang saya yang di luar sana nggih. Ini saya mau bahas tentang apa itu yang disebut dengan kuasane urip. Iya. Ya, Mbak Ageng. Ya, semua orang pasti tahu. Iya. Apa itu yang disebut dengan karoma dan apa itu yang disebut dengan keramat. Iya. Mbak ya. Karoma itu kata-kata dari saudara kita yang muslim Mbak ya. Sedangkan keramat itu biasanya orang-orang Jawa Mbak yang bilang begitu. Iya. Kita ambil dulu dari situ Mbak ya. Iya. Ada yang bilang Mbak ya, karoma sama keramat itu beda Pak Dewi. Bedanya apa Mbak? Kata mereka ya Mbak ya. Iya. Kalau karoma itu Pak Dewi, saya mengambil satu kekuatan yang asalnya itu dari ayat-ayat suci Al-Quran. Entah ayat itu berubah ayat hijab, ayat saipi, ayat drair, lah itu kami pakai untuk dikiran, untuk wiritan. Iya. Nah, dari sanalah Pak. Karoma itu bisa kami jalankan, karoma dari ayat-ayat yang kita pakai wiritan atau dikiran tadi itu bisa kami manfaatkan, dan itu mereka bilang karoma gitu loh Pak. Iya. Ya. Di situ dulu Mbak yang kita pahami. Iya. Jadi kalau Mbak Ageng kalau Mbak Areng apa itu namanya? Mbak Ageng mau ini Mbak. Cari ayat-ayat karoma di Al-Qur'an ya nggak mungkin ketemu Mbak. Loh, Pak D tadi bilangnya katanya karoma itu biasanya diambil dari ayat-ayat suci Al-Qur'an, kok nggak ketemu gimana? Gini loh Mbak. Ayat-ayat yang dipakai dikiran dalam ayat karoma itu Mbak ya. Itu ayat petian Mbak. Dari ayat ini diambil sekian, ayat ini diambil sekian. Kayak dirangkum-rangkum gitu. Iya. Dicuplik gitu Mbak ya. Iya. Contohnya gini Mbak ya. Kayak ayat Sulaiman, ayat doa Nubuat ya Mbak ya. Doa Sulaiman katanya Mbak ya. Bukan inahu Sulaiman wa inahu bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu di Al-Quran ada yang ini Mbak. Allahumma inda qolawi surati Sulaimana minal masrik wal maghrib lidatihi wa sifatihi wa jibril wa enggak ada Mbak itu Mbak di Al-Qur'an Mbak. Itu yang saya maksud dengan ayat yang dicuplik-cuplik, yang dipetik-petik lah, itu terus dipakai wiritan, dipakai dikiran. Ya itu nanti akhirnya timbul satu karoma Mbak. Iya.
daya gaib ya Mbak ya. Mm-mm. Kekuatan ayat. Nah itu Mbak. Iya, iya, iya. Sumbernya dari ayat-ayat suci Al-Quran katanya Mbak. Iya, iya. Loh kenapa itu tadi Allahumma inda qolafi surati Sulaiman itu disebut ayat Sulaiman? Ya mungkin karena menyebut-nyebut nama Nabi Sulaiman. Itu loh Mbak. Iya, iya, iya. Sudah Mbak. Sudah. Sana dulu. Empus ini ganggu ya. Ya. Sudah ya Mbak ya. Dapat Lanjut. ya Mbak ya. Lanjut Iya, ya Mbak ya. iya. Sudah dapat karomanya ya Mbak. Karomah, ya, dapat. Nah sekarang kalau keramat Mbak, keramat itu biasanya nggak ada hubungannya dengan ayat-ayat suci Al-Quran Mbak. Keramat itu ya daya gaib, kekuatan gaib ya Mbak ya, yang kita dapatkan dari bacaan mantra-mantra karangannya leluhur-leluhur suci Nusantara dulu Mbak. Baik itu Poro Agung, leluhur suci, Poro sesepuh bini sepuhnya leluhur kita di Nusantara, terutama orang Jawa lah, Mbak. Iya. Kita batasi leluhur Jawa aja lah. Iya. Itu. Contohnya apa? Ya banyak Mbak, kayak ilmu ajian Bandung Bondowoso, aji saipi angin, terus apa lagi Mbak? Ilmu jaran goyang, Iya, mungkin gitu iya. Mbak ya. Ilmu semar mesem lah itu yang banyak orang tahu Mbak. Nah, itu Mbak. Kalau Mbak Ageng jalankan mantra-mantra ini Mbak, Mbak Ageng akan mempunyai daya keramat, gitu loh Mbak. Ya contohnya kalau Mbak Ageng punya ilmu pengasihan, ya wis itulah Mbak. Mbak Ageng kan bisa bikin orang yang nggak suka sama Mbak Ageng itu jadi suka. Iya, Ya gitu loh iya, Mbak. iya. Ya daya itu tadi yang Mbak Ageng gunakan. Jadi cuma keramat Ya. dan karomah bedanya cuma dari Ayat, sitiran iya. ayat-ayat Mbak. Al-Quran. Sama satunya mantra-mantra karangannya Asli leluhur. Nusantara. Iya, Iya. gitu loh Mbak. Makanya Mbak, kalau Mbak Ageng cari di Arab sana Mbak ya, ya nggak mungkin Mbak di sana itu ada mantra Mbak. Mantra-mantra yang model kayak yang saya sebutkan tadi. Iya, iya. Ajian Pancasona, Rawa Rontek, kayak gitu itu loh Mbak. Iya, Raja Musti, Saipi Angin, ya. Mbak Ageng pernah dengar kan mungkin itu ya Iya. dari cerita-cerita Pernah, di YouTube pernah. itu ya. Ya yang tenar kan jaran goyang sama semar mesem Mbak. Ilmu Oh, pengasihan iya, itu iya. sampai dijadikan lagu ya Mbak. Lagu Iya, jaran betul, goyang. betul. Nah ini loh Mbak. Mm-mm. Itu mantra-mantra yang menimbulkan kekeramatan bagi orang yang menjalankannya Mbak. Itu loh Mbak. Makanya kadang mantra begitu itu nggak ada lafaz Al-Qur'annya sama sekali Mbak. Nggak ada lafaz Ya Arabnya. memang kan dari produk-produk leluhur Nusantara. Iya Mbak. Loh kalau nggak ada apa tuh lafaz Arabnya terus ya apa Pak De? Ya murni lafaz Jawa Pak De. Ya tuh Mbak. Lafaz Iya. Jawa murni. Namanya aja juga mantra Jawa. Ya lafaznya mesti Jawa Pak. Kadang nggak ada istilah Gusti Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada Mbak. Tapi sama beliau Sinuwun Agungnya itu diganti dengan kalimat Gusti Kang Maha Suci Urip, Gusti Kang Maha Suci, Iya. Gusti Pangeran gitu Mbak, gitu loh Mbak. Iya, iya. Yang nggak ada Bismillahirrohmanirrohimnya ya nggak ada, jadi langsung bacaan itu tadi, Iya, gitu iya. loh Mbak. Nah ini yang disebut dengan kekuatan keramat atau wahyu-wahyu keramat. Nah kalau wahyu-wahyu karomah ya seperti tadi itu Mbak. Mbak Ageng baca ayat apa dalam Al-Quran Iya, itu, iya. terus dipakai untuk wiritan, dipakai untuk dikiran, menimbulkan kekuatan-kekuatan yang semacam itu. Nah kalau Mbak Ageng tanya, apalagi tanyanya Mbak Ageng kayak anak kecil, ya. Kalau karomah sama keramat dibenturkan gitu, yang menang yang mana? Yang menang itu yang pasutapannya temenan Mbak. Meskipun karomah dari ayat kursi, dari ayat Al-Quran Mbak, tapi kalau menjalankannya cuma segitu. Sedangkan ini sendiri pasutapannya luar biasa Mbak. Waktu belinya loh Mbak, ngelakoni ini loh Mbak. Iya. Luwe temen, ya dadal Mbak, menangan wahyu keramatnya. Gitu loh Mbak. Lah kalau sama-sama temen, ya tetep Mbak, kita nggak bisa menentukan Mbak. Jangan punya omongan kayak Iya. di film-film yang dari lafaz Arab mesti menang daripada lafaz Jawa lah. Ini nggak bener gitu loh Mbak. Iya, betul, betul. Kadang banyak kok Mbak orang-orang yang kena ilmunya orang Jawa gitu, orang Arab nggak bisa menyembuhkan kok Mbak. Di Ruqyah yang nggak sembuh, di Yasini yang nggak sembuh. Tapi begitu ketangkap tangannya orang-orang yang sama-sama pegang ilmu keramat Mbak, ilmu mantra, anak ini sembuh Mbak. Nah ini loh Mbak. Makanya nggak bisa Mbak, kita barometer begitu nggak sembuh. Iya. Makanya saya bilang tadi kalau Mbak Ageng tanyanya sama kayak anak kecil, kira-kira kalau wahyunya keramat sama wahyunya karomah dibenturkan gitu gimana Mbak De? Ya jawaban saya itu Mbak.
Jadi pada intinya kuasa ning urip itu yang bagaimana ini Pak Tri? Berarti sudah ya Mbak Ya. Sekarang kita ke arah sana. Berarti masalah karoma dan masalah karamat Ya, selesai ya Mbak selesai. ya? Selesai ya. Ya saya harap bukan cuma Mbak Ageng, jenengan semua yang di luar sana juga paham. Iya. Dengan sekilas wejangan atau penjelasan saya tadi tentang perbedaan karoma dan keramat. Keramat. Ya. Sekarang kita lari bab masalah kuasane urip, Mbak. Nah, itu kan di bacaan kunci, Mbak ya. Gusti Ya. Ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Ingkang Maha Suci. Sira datola sifatola kula sejatine satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa. Nah, ini loh mungkin yang Mbak Ageng itu dengarnya itu mungkin kurang plek atau ya apa ya. Ini yang disebut dengan kula nyuwun panguwasa itu kuasane urip, Mbak. Oh, jadi Loh, itu nggak ada hubungannya Pak De sama keramat sama karoma, nggak ada Mbak. Karena di sini yang dipakai itu bukan kekuatannya ayat, bukan kekuatannya mantra, tapi kekuatan sukma sejati yang ada di dalam dirinya si putra itu tadi Mbak. iya. Gitu loh Mbak. Kan beda banget ya Mbak. Kalau karoma tadi kan saya menjalankan ayat Iya. Yusuf misalnya Mbak. Iya. Ayat ini gitu ya. Iya, Nah, terus iya, menimbulkan daya Paham. gaib kayak itu karoma. Saya mainan najian jaran goyang, Iya. semar mesem, terus ilmu kebal lembu sekilan. Nah, itu daya keramat. Tapi kalau ini enggak, Mbak. Ini murni kekuatan ini bersumber kepada kuasanya hidup saya sendiri. Nah, atau istilah mereka di luar sana itu kekuatan diri lah, Mbak. Manusia itu sebenarnya yang kuat itu kan bukan raganya, Mbak. Tapi daya rohani yang ada di dalam raganya itu tadi loh, Mbak. Itu yang kekuatannya itu Iya, yang menggerakkan raga. bukan lagi single double, Mbak ya. Mungkin juga triple gitu loh, Mbak. Iya. Bisa 3 kali lipat dari kekuatan itu. Mungkin juga bisa kekuatan itu tanpa batas. Soalnya kalau kita sudah apa ya, Mbak? Kalau orang Jawa bilang gitu, wis nyandak-nyandak bab masalah urip. Nah, iki Mbak, iki wis tanpa wates gitu loh, Mbak. Iya. Nah, makanya orang-orang Putra Romo, Mbak ya, kalangan kekadangan saya, Mbak ya. Putra Ya. Romo nggak punya kalangan, Mbak, kadang ya, Mbak. Kekadangan Putra Romo nggak akan mau, Mbak, mainan karoma sama keramat, Mbak. Pasti lebih suka menggunakan kuasane urip. Ya apa carane saya itu gula mentah. Apa itu, Pak De? Mengelola Iya. kuasanya sedulur 4 saya, entah itu yang bersumber kepada kuasanya api, kuasanya angin, kuasanya air, Iya. kuasanya bumi, atau mungkin kuasanya hidup itu sendiri, Mbak. Nah, itu yang saya manfaatkan. Loh, kenapa Putra Romo itu kok nggak mau gitu menggunakan keramat sama karoma? Karena bagi kami, Mbak ya, kalangan Putra Romo itu ya, Mbak, ya, kekadangan Putra Romo, Mbak, sekuat-kuatnya karoma atau keramat ya cuma segitu, Mbak. Nggak kayak Masih kalah. iya, Mbak. Daya panguasane kekuatan hidup itu tadi gitu loh, Mbak. Gimana ya, Mbak ya? Karena semua kitab agung itu pun juga menjelaskan itu, Mbak. Bahwa kekuatan yang paling besar dalam diri manusia itu bukan kekuatan yang ada di luar, Mbak. Kekuatan ayat, kekuatan mantra, kekuatan kodam, bukan, Mbak. Tapi kekuatan yang bersumber dari kuasa hidupnya. Itulah, Mbak, kekuatan yang tidak ada banding, Mbak. Itu puncaknya kekuatan, Mbak. Nah, itu, Mbak. Iya, iya. Ya, jadi Mbak Ageng paham ya. Paham, paham. Kalaupun paham. Mbak Ageng tanya, tapi nyatanya kan masih ada tuh, Mbak, dia bacaan yang dibaca. Apa itu bukan jenis mantra? Loh, kalau masalah bacaan yang dibaca, Mbak, dan itu jenengan Mbak apa itu Mbak Ageng bilang ya, jenengan bilang itu jenisnya mantra. Ya memang mantra, Mbak, memang mantra bacaan. Tapi mantra ini, Mbak, bukan untuk memanggil kodam yang ada di luar sana, gitu loh, Mbak. Mantra ini, Mbak, dipakai untuk membangkitkan daya rohani, daya hidup, kuasane urip. Beda banget kok, Mbak, penjelasan itu, Mbak. Iya, 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 betul. Paham, paham, paham. Bukan orang yang Jadi- menggunakan, iya, Mbak. Jadi istilahnya mantra ini khusus, Iya. bukan untuk Mendatangkan mendatangkan koda. kekuatan. Dari luar Dari sana luar tak tarik-tarik sana, masuk ke iya. badan saya, enggak, Mbak. Enggak. Kalau ini membangkitkan Membangkitkan jati daya rohani, diri jati sendiri, diri, iya. kuasa hidup saya sendiri. Iya. Itu yang saya kelola, itu yang saya manfaatkan. Iya, iya. Nah, gitu loh, Mbak.
Ya sama mbak kekuatannya dengan karoma, dengan keramat. Maksud saya sama itu sama-sama punya kekuatan gitu loh mbak. Bukan kok daya kuasanya hidup saya tidak berkekuatan. Pasti kalah dengan karoma, kalah dengan keramat. Mbak kan keliru. Kalau jenengan punya pikiran kayak gitu mbak. Ya. Kuasanya urip itu ya luar biasa mbak kekuatannya mbak. Bukan mainan gitu loh mbak. Ya. Nah di sini kan kita nggak mau bicarakan masalah seberapa kuatnya karoma, keramat dan kuasanya hidup tuh, Mbak. Iya. Yang Mbak Ageng tanyakan itu kan bedanya. Iya. Ah, itu tadi, Mbak. Iya. Kalau masalah kuasanya ya bagi saya pribadi, Mbak ya, karena saya kalangan Putra Romo, ya saya pasti berani memastikan, Mbak, kuasa hidup itu jauh lebih luar biasa, Mbak. Kekuatannya daripada karoma-karomaan atau keramat-keramatan itu tadi, gitu loh, Mbak. Iya, betul, betul. Ini mbak, nah ini yang memang bener mbak Ageng ya. Ya, lain kali kumpul-kumpul lagi mbak, mungkin dapat omongan lain lagi. Iya, gitu loh, nanti mbak, ya. kalau Bagus ada sekali waktu pertanyaan mbak Ageng itu. datang pada perkumpulan kedatangan Putra Romo. Ya. Siapa tahu nanti mbak Ageng itu dapat satu kata atau satu apa tuh bacaan, satu mantra itu tadi yang dipakai mainan orang-orang Putra Romo itu sebagai simbol ya mbak ya. Iya, iya. Simbol mantra, simbol bacaan yang mengandung unsur-unsur yang kayak gaib itu tadi gitu loh mbak. Ya contohnya kayak itu tadi, seneng banget saya itu mbak pertanyaan itu. Iya, Mbak. iya. Apa itu karoma, apa itu keramat, dan apa itu kuasa hidup. Jadi kita bisa memilah. Iya mbak, kita bisa memilah dan saya yakin loh mbak, di luar sana loh mbak, banyak orang yang tidak bisa membedakan itu loh mbak. Pokoknya setiap kekuatan gaib ya wis sama aja, mau karoma, mau keramat, mau kuasa hidup ya. Pokoknya itu bukan kekuatan yang bisa dinalar, pasti gitu dong mbak, Iya, omongannya mbak. betul. Ya. Nggak bisa menjabarkan yang sedetil mungkin gitu loh mbak. Semua garam sama asinnya. Ini kebiau ya podo asinnya itu tadi. Podo asine. Padahal nggak sama mbak ya. Kami dari kalangan Putra Romo mbak ya. Ya mohon maaf mbak. Ya kami semua nggak suka mbak mainan karoma, mainan keramat ya. Karena bagi kami itu nggak benar. Kalau mbak Ageng tanya, nggak benernya dari mana? Gini loh mbak ya. Ini bukan bahasa dicocok-cocokkan atau bahasa olok-olok mbak ya. Karena juga banyak dari kalangan agamis itu yang tahu. Bahwa yang namanya karoma, karom itu haram mbak, ma itu rahmat. Paham ya mbak? Paham, Mbak. Jadi karoma itu rahmat yang karom gitu pak. Iya mbak. Itu rahmat yang karom gitu loh mbak. Loh kok aneh mbak di wong ayat suci kok dibilang rahmat yang karom? Karena gini loh mbak. Si orang ini tadi menjalankan ayat-ayat itu tadi mbak. Tujuannya itu bukan untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya mbak. Tapi tujuannya supaya dia memperoleh kekuatan seperti apa yang dia baca gitu loh mbak. Loh aneh toh mbak. Harusnya kita ini kan bersolawat, beristighfar, baca dzikir tahlil, la ilaha illallah itu loh mbak. Atau kalimat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, la haula. Lah kan gitu mbak. Supaya kita ini lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi. Ya kan mbak? Kalau saudara kita bilang mbak Ageng enggak ayat ini dipelajari supaya mbak Ageng bisa begini loh. Ini kan sudah aneh. Iya, digaduk-gadukkan. Digaduk-gadukkan lah yang namanya Gusti ya mbak ya. Allah ya mbak ya, katanya Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Welas, Maha Asih, Maha Kasih dan Sayang. Ya kalau memang mbak Ageng maunya seperti itu dan mintanya sungguh-sungguh, ya pasti dikasih toh mbak. Ya kamu cuma dapat itu tok gitu loh mbak, kekuatan yang kamu harapkan, tapi kamu nggak akan pernah dekat dengan aku, istilahnya gitu loh mbak. Iya. Makanya disebut karoma mbak, rahmat sing karom. Ada juga karoma itu karom-karom di mama. Nah, karom-karom itu barang nggak bener tetap dimakan. Iya. Di mama itu kan bahasa Jawa toh mbak, maksudnya dimakan, tetap dikunyah gitu loh mbak. Sudah ya mbak ya. Iya. Lah sekarang satunya lagi, kenapa mbak orang Putra itu kok nggak suka mainan keramat? Orang yang keramat itu mbak ya, itu cenderung nggak keramut. Ini sudah pasti itu mbak. Orang kalau berburu ke keramatan, ini mesti cenderung gak keramut mbak. Karena sibuk dengan lelampahan itu tadi mbak. Posone senengane barang nyengit-nyengit, nang gunung-gunung, nang gua-gua. Lah itu loh mbak. Kadang menjalankan pasutapan itu tadi ya tidak mandi, tidak kerja. Loh ini loh mbak.
Akhirnya dirinya nggak terawat. Nggak terawat, Mbak. Ki urip koyo jenglot, Mbak. Koyo bangsa di Bathara Karang gitu. Wis nggak bisa kayak Bageng kayak saya nih. Tiap hari mandi. Iya kan, Mbak? Iya. Kadang ke sablon, ke salon ya, Mbak. Bukan ke salon. Lah ini enggak ya, Mbak. Nang sepi-sepi gitu loh, Mbak. Nang gunung-gunung, nang gua-gua sampai berhari-hari hanya untuk mengejar yang namanya kekuatan keramat atau kekeramatannya alam itu tadi, Mbak. Bukan keramat urip loh, Mbak. Tapi karena kekeramatan alam. Oh, di situ auranya wingit gini jualani. Oh, di situ ada gini dijualani dengan harapan mendapatkan sesuatu kekuatan. Kekuatan yang gaib-gaib ini Iya. tadi masuk ke badannya gitu loh, Mbak. Iya. Jadi bukan keramatnya hidup yang dia cari, Mbak. Keramatnya alam gitu loh, Mbak. Golek wingit, golek angker gitu loh, Mbak. Iya. Makanya orang-orang yang seneng keramat-keramat, Mbak, mesti cenderung gak keramut. Tapi duwe akeh lho, Pak, dia nulungi wong bola-bali oleh. Iya, memang dia pegang banyak uang. Iya. Ini lho, Mbak, raganya ini lho, Mbak. Nggak keramu. Mesti gitu. Ayo Mbak Ageng berani anuan. Nggak usah taruhan lah, Mbak. Mbak Ageng perhatiin aja orang-orang yang keramat-keramatan gitu. Rata-rata lah seperti itu, Mbak. Iya. Iya, pakaiannya kayak gitu. Pacaannya modelnya kayak gitu. Auranya mukanya kayak gitu. Jelas banget gitu loh, Mbak. Bahwa beliaunya itu seperti itu gitu loh, Mbak. Nggak kayak orang-orang yang cari karoma, Mbak. Mereka kadang-kala ya masih sering pegang air wudhu, ya kan, Mbak? Masih mending itu, Mbak. Bagus lagi itu ya orang Putra Romo, Mbak. Wis nggak ribut masalah karoma, nggak ribut masalah keramat, Mbak. Iya, yang dihantam itu kuasanya hidupnya sendiri, nggak ngereken sama kekuatan yang ada di luar sana, gitu loh, Pak. Sudah mutlak kekuatan dari Diri, Mbak. diri sendiri. Jati diri itu Iya. tadi yang Mbak Ageng bilang. Iya. Nah, jadi kita nanti kalau sampai suatu saat kita meninggal dunia atau apa ya, mohon maaf ya, Mbak, kita nggak punya hutang, nggak punya sangkut paut dengan sesuatu yang ada di luar sana, Mbak. Kayak orang-orang yang suka mainan karoma dan keramat, gitu loh, Mbak. Iya. Dapat ya, Mbak ya? Dapat. Paham Berarti banget ya, Mbak ya? kalau kita mainan di luar kan nantinya itu ada dapat hukum timbal baliknya. Ya pasti loh, Mbak. Iya. Mbak Ageng masih ingat nggak apa yang saya ucapkan dulu? Orang itu, Mbak ya, kalau berani merentah ya harus berani bayari loh, Mbak. Iya. Kalau jenengan berani pelihara kan juga harus berani makani. Iya. Nah sekarang siapa, Mbak, yang mau Mbak Ageng suruh-suruh terus Mbak Ageng nggak bayari? Terus apa yang Mbak Ageng mau pelihara tapi Mbak Ageng nggak mau kasih makan, nggak mau makani? Ya mesti jadi pekoro loh, Mbak. Iya, betul. Iya kan, Mbak? Iya. Nah itu lah ini loh, Mbak, ini logika, Mbak. Terus nggak usah dimistik-mistikan gitu loh, Mbak. Iya. Nah, iya, Mbak. Tapi kalau Mbak Ageng berurusan dengan dirinya Mbak Ageng sendiri, apa, Mbak, yang harus Mbak Ageng pakani? Apa yang harus Mbak Ageng mahari atau Mbak Ageng bayari? Wong itu loh ya kekuatan jati dirinya Mbak Ageng sendiri. Nggak ada sangkut pautnya dengan apa yang ada di luar sana. Gitu kan, Mbak? Iya, Nah, betul. iya, Mbak. Jelas banget kok, Mbak. Dah. Iya. Paham, Mbak De. Gamblang ya, Mbak ya? Yes, sip. Sampun ya, Mbak ya? Iya. Iya. Semoga bermanfaat juga untuk Ya, rekan-rekan. semua kadang di sana seperti yang sana, saya tadi bilang loh, Mbak. Saya yakin kok ya, bukan saya ngeremehkan loh ya, jenengan yang ada di luar sana. Tapi saya yakin tidak semuanya jenengan bisa membedakan antara itu tadi. Mana karoma, mana keramat, dan mana kuasane urip. Lah dengan channelnya Mbak Ageng ini, yang saya harapkan ya jenengan semua bisa paham gitu ya, Mbak ya. Iya. Jadi nggak bingung lagi masalah Iya, itu. betul sekali, Pak. Sampai ya, Mbak ya. Iya, terima kasih. Salam terima kasih. Rahayu, salam Rahayu, Nusantara, Rahayu. dan salam persaudaraan Rahayu. ya, Mbak.